ribu. Pas lagi 100 ribu begini. Nah, kalau 100 ribu dihitung. Nah, itu lain lagi Pak Ustaz. Oke, paham? Jadi tatawu itu artinya sunnah ya. Al-Baqarah 215 boleh ditulis. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu dari yang terbaik. At-Taubah 60. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin. Nabi ditanya sama orang-orang yang ketika engkau Muhammad ditanya sama orang-orang bernafkah, berinfak, bersedekah. Atau 60, atau bayar 60. Ada enggak? Kalau 15 ini yang urutannya. Urutan dari ring-ringnya siapa yang kita sedekahkan. Makanya sama ini. Kata ulama Ibnu Al-Haytami dengan yang di Al-Qur'an sama. Di sana yang itu. Di sini saya matiin. Kalau mau bersedekah, sedekahlah yang terbaik, bukan yang terburuk. Justru kalau kita bersedekah yang paling kita cintai itu sedekah. Barang ya. Jangan pula nanti suami saya paling cinta sama suami Pak Ustaz, saya dekat suami lah sama tetangga, nggak boleh. Haram lah itu. Yang terbaik itu maksudnya barang, makanan. Kalau mau sedekah orang, kalau perlu yang fresh, yang baru, yang kita sukain. Caranya gimana? Disisihkan. Nanti Ramadan, ibu sukanya makan rendang, ya udah masak rendang, selebihnya rendang kasih ke tetangga, kasih ke masjid. Jangan yang dimakan rendang, yang dikasih ke masjid, ayam, sambal yang sudah sisa 3 hari di kulkas. Nanti mati pula kawan di masjid. Keracunan. Kemudian, sedekah itu sama siapa saja? Alal qorib. Kerabat terdekat. Jadi di sini tulisannya alal qoribil aqrabih. Kerabat yang terdekat. Sudahlah tetangga, dekat rumah, dia pun juga sepupu. Karena ada kerabat tapi jauh. Makanya cari dulu ring yang pertama kalau kita mau sedekah, sudahlah kerabat dekat. Wazaujih, makanya siapa yang dimaksud Pak Ustadz? Salah satunya orang tua. Orang tua itu sudahlah dia sama-sama di Batam, dia juga orang tua. Makanya sedekahnya ke orang tua. Kecuali memang orang tua sudah dicukupkan sama ibu. Wah Ustadz, orang tua saya setiap bulan udah saya kirim makanan, di sana ada adik saya yang jaga. Jadi kalau makanan tak usah kekurangan, terutama di bulan puasa. Wazaujih, pasangan. Sedekah sama suami. Jadi suami kalau memberikan uang belanja ke istri dan itu adalah bulanannya itu wajib, tapi di luar itu. Makanya bilang sama suami, abang kalau mau banyak pahala, ketika aku minta sesuatu nggak usah ditolak. Minta baju, minta emas. Jadi sebenarnya kalau suami paham, ya tapi sesuai kemampuan, itu ngasih emas sama baju itu sudah kebanyak pahalanya. Daripada ngasih baju ke bini orang kan, mending bini sendiri. Kasih lain lagi ceritanya Bu Ajah ya. Jadi pasangan kita, ibu bersedekah sama suami, itu termasuk sedekah. Ibu ngasih misalkan, ibu sama-sama kerja berbisnis. Bang, aku ada kelebihan nih bang misalkan. Enggak mesti harus miskin, suami tidak. Ibu punya duit sendiri, belikan baju, diam-diam sama suami, itu sedekah juga. Dan itu yang dianjurkan sama Nabi. Lebih utama sedekah orang terdekat. Mana tahu ibu punya simpanan, memang itu uang suami juga. Tapi kepengin lah gitu kan. Suami sukanya apa, bajunya seperti apa. Belikan, oh kayaknya nih cocok nih sama. Kan banyak kadang ibu-ibu ke pasar beli baju jubah sendiri itu. Itu ibu sedekah itu. Jangan dianggap tidak sedekah, pahala juga. Sama anak sedekah kalau ibu. Kalau perempuan, seorang ibu sama anak itu sedekah, bukan zakat. Summal abadi, kemudian setelah kerabat selesai, yang lebih utama apa ring-ringnya lagi saya Pak Ustadz? Yaitu yang terjauh. Yang terjauh itu ya kerabat tapi jauh. Kalau yang tadi kan sudahlah kerabat tapi dekat. Dia sepupu Pak Ustadz sekaligus tetangga. Nah sekarang setelah itu cari kerabat tapi yang jauh. Setelah itu baru summa maharimir rodok. Saudara susu, saudara susuan. Summal musaharah, saudara karena ada pertukaran, bukan pertukaran, karena ada berkumpulnya besanan. Jadi misalkan ponakan dari istri, ponakan dari suami, itu ponakannya suami. Setelah itu baru summal wala. Kemudian mahram dari sebab penyusuan. Apa wala itu Pak Ustadz? Antara tuan dan budak.
zaman dahulu ini. Antara majikan dengan budaknya. Kemudian tetangga. Baru setelah itu tetangga. Coba perhatikan baik-baik. Tetangga itu masih di bawah ring kerabat. Ring kerabat, saudara susuan, saudara karena ada bertemunya besan. Karena perjodohan. Dan itu sesuai dengan di surat Al-Baqarah ayat 215. Qalu alladina. Di situ falil walidaina wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Al-Baqarah 215 ada. Ayat 60 itu ayat 60 itu. Kalau Al-Baqarah 215 artinya sinkron sejalan dengan ya 215. Falil walidain wal aqrabin wal yatama. Nah, sekarang mohon maaf, maksudnya kenapa diingatkan seperti itu sama Allah? Banyak orang menyantuni anak yatim tapi lupa sama orang tua, lupa sama sanak saudara. Apalagi yang terdekat. Yang terdekat itu yang mohon maaf, meskipun bukan kerabat tapi ngumpul sama ibu misalkan. Ada ponakan jauh Pak Ustadz tapi dia itu tinggal di rumah belum dapat kerja. Maka ibu sedekah. Kemudian sumal jari tetangga wal alal adwi. Setelah tetangga siapa Pak Ustadz? Dianjurkan dalam ilmu fikih ini musuh. Bisa nggak kira-kira sedekah sama musuh? Yang penting ibu nengok mukanya musuh itu tak muntaber pula mules lambung. Saya kalau nengok musuh Pak Ustadz mules lambung saya Pak Ustadz. Wa alal adwi wa ahlil khairi al muhtajin. Terus kemudian orang lain yang sedang membutuhkan. Musafir. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu yang dalam perjalanan berhabis bekalnya. Kan biasanya banyak di Batam. Husnudzon saja Pak Ustadz. Wa fil azminatil fadilati kal jum'ati. Kemudian yang lebih utama memberikan sedekah kepada musuh dan orang-orang yang membutuhkan. Yang lebih utama juga memberikan sedekah di waktu-waktu yang mulia seperti hari Jumat. Makanya ada istilah Jumat. Kalau ditanya Pak Ustadz, Jumat berkah ada hadisnya? Enggak ada. Jadi kalau ditanya sedekah Jumat berkah tak ada, itu istilah budaya kita. Karena masih banyak ulama, masih banyak ustadz-ustadz yang fanatik. Matikan aja Bu. Yang fanatik. Jumat berkah bid'ah. Jumat berkah itu haram. Karena tidak ada hadisnya. Memang tidak ada bunyinya hadis. Tapi Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, Wahidul Fuqara, Wa'idul Masakin. Jumat itu adalah hari terbaik, pemimpin dari hari. Kalau sedekah di hari Jumat banyak pahalanya. Cuma karena sudah menjadi adat istiadat, dibilanglah Jumat berkah. Tapi bagi orang yang fanatik, Jumat berkah ya bid'ah. Ya memang tidak ada zaman Nabi istilah Jumat berkah. Maksudnya apa? Ya kalau mau sedekah jangan nunggu Jumat. Cuma disebutkan di sini wa fil azminatil fadilati kal jum'ati. Zaman-zaman masa-masa yang utama adalah hari Jumat. Bersedekahlah dari Jumat, Jumat berkah. Banyak-banyakilah. Karena lebih utama daripada hari lain. Bukan berarti hari lain itu tak berkah juga. Senin berkah, Selasa berkah, Ahad berkah, semuanya berkah. Cuma sudah menjadi tradisi. Ada yang sudah nge-share di Facebook, di media sosial. Di-share lah Ustadz yang mengharamkan Jumat berkah. Ini sebenarnya salah, perlu diluruskan. Kalau ditanya Jumat berkah tak ada zaman Nabi, iya. Tapi bukan berarti orang yang memberikan Jumat berkah itu bid'ah masuk neraka. Enggak. Sama sebenarnya baca Yasin di malam hari, baca Yasin dan tahlil. Memang praktek adat istiadatnya tidak ada zaman Nabi. Kalau mau seperti itu, kompang pun tak ada. Kompang tak ada. Iya. Berapa banyak masuk neraka gara-gara nabu kompang itu. Iya, HP enggak? Iya betul kata bacanya. Jadi alhamdulillah ibu ini masuk ke circle-nya Ustadz Jantrani yang selamat dari akidah yang membid'ah-bid'ahkan. Mudah-mudahan selamat juga kita. Kita ingin meramaikan Maulid Nabi itu kan karena cinta sama Nabi. Ya memang acara Maulid Nabi yang nggak ada. Nabi pun nggak nyuruh ketika kelahiranku kalian harus ngundang orang, ngundang Ustadz Nuruddin, ngundang Jantrani, nggak ada lah. Kalau mau persis tak ada. Makanya ilmu hukum itu dalam Islam itu bukan cuma Al-Quran dan hadis. Sekarang pembayaran lewat kris itu. Lewat kris kan? Pakai barcode. Yang benar sebenarnya kris, cuma banyak orang QR lah. Yang betul sebenarnya kris, karena Q itu kan hanya tulisan saja. Kalau bacaannya kris, lebih mudah. Kris, bukan keris, bukan QRIS. Kalau bacaannya yang benar kan. Tak percaya tanya sama ahli bank. Saya tanya sama ahli bank masalahnya. Bank BI, kawan saya ngundang saya kemarin. Itu yang benar sebenarnya Pak Ustadz kris.
Cuma orang tuh gaya-gayaan aja dia karena mulutnya mulut Inggris curious. Iya. Ada yang lebih QR. Do you have QR? Kalau saya bilang kalau memang Inggris, ayo Inggris kalian, saya bilang gitu. Saya lawan. Enggak suhu tapi tahu sedikit aja. Baik, sampai di mana? Kok udah sampai di Inggris? Ya. Ingat Bu ya, Jumat berkah memang tidak ada hadis Nabi, tapi Jumat berkah adalah sedekah yang paling utama. Karena hari Jumat tak harus di siangnya, sorenya ada, paginya boleh. Yang penting malam Jumat, hari pagi dan Jumat. Baik. Wal amakinil fadilati wa indal umuril muhimmati kal ghaswi wal kusuf wal maradi wa fil haji wa bima yuhibbuhu wa yatibu nafsin wa bisrin. Kemudian hari-hari penting seperti peperangan, gerhana matahari, dalam keadaan sakit, dan di waktu menunaikan ibadah haji. Makanya ibu umroh dan haji siapkan duit 10.000, 20.000. Di sana mau. Orang-orang yang kebersihan tuh biasanya nyapa. Assalamualaikum, assalamualaikum kasih. 20.000 mau, 10.000 mau. Yang lebih utama lagi ialah memberikan sedekah dengan harta yang dicintainya dan dilakukan dengan senang hati dan gembira. Wa ma yuhibbuhu wa bitibin nafsin wa bisrin. Jadi memberikan sedekah jangan sampai keluar dari memberikan sedekah, selesai memberikan sedekah ada penyesalan, jangan sampai. Karena itu ada ayatnya nanti. Ada ayatnya wala kata Allah itu jangan sampai menyebut-nyebut mengungkit-ungkit bil manni wal adha, kata Allah. Kalau kita bersedekah